Selamat, Anda sudah menemukan channel yang akan membimbing Anda ke jalan yang lurus menyelesaikan skripsi. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan dalam channel kesayangan kita bersama. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Tetap semangat, selesaikan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita kali ini balik lagi ke Kadus, kupas analisis data judul skripsi. Jadi teman-teman yang mau dikupas judul skripsinya jangan ragu-ragu, langsung komen di bawah ya. Tapi jangan sekarang ya, ini ikuti dulu, namanya belajar, kita sharing, ikuti dulu, jangan buru-buru kabur. Baik, episode kedua kita akan bahas judulnya adalah efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe GI ditinjau dari hasil belajar siswa materi IPA gitu ya. Baik, ini kira-kira gimana? Langsung kita kupas. Intinya adalah kita kupas yang bab 3-nya ya. Bab 3-nya teman-teman, penelitian ini berarti pakai kuasi eksperimen. Kenapa? Karena di pendidikan itu kalau memungkinkan ya, selain di lab itu pakai kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Kalau di lab boleh pakai yang eksperimen murni gitu ya. Clear. Nah, berarti teknik populasi sampelnya ini kan gini teman-teman, kalau pilihannya kalau kuasi itu sebenarnya dua. Kalau yang probability itu pakai cluster random sampling, kalau yang non probability pakai purposive sampling. Pilihannya dua itu. Nah, ini berarti boleh pakai cluster random sampling tekniknya. Berarti nanti dibagi dua ya, memilih ya secara itu tadi, yang satu jadi kelas eksperimen, yang satu jadi kelas kontrol gitu ya. Oke, itu clear, pakai cluster random sampling. Selanjutnya instrumennya ini tadi kan hasil belajar ya, berarti pakai tes ya. Teknik pengumpulan data juga pakai tes, pakai observasi untuk keterlaksanaan pembelajarannya. Kemudian ya dokumentasi boleh lah, terserah. Nah, tes ini teman-teman perlu diingat, ini biar enggak bingung. Jadi tes ini kalau ini boleh pakai tes apa? Boleh pakai tes yang pilihan ganda ya teman-teman ya. Kita seruput dulu, lupa kita sebentar iklan. Seruput air bening, bismillah. Tes urean, tes pilihan ganda. Kemudian tentu itu yang membuat peneliti ya. Jadi teman-teman itu yang membuat soalnya, tesnya. Kemudian langkahnya adalah setelah dibuat divalidasi, itu namanya validasi isi oleh expert judgment atau biasanya oleh ahli gitu ya. Kemudian setelah divalidasi ada revisi, teman-teman revisi dulu ya langkahnya. Setelah direvisi kemudian baru uji coba. Uji coba ini adalah validitas konstruk. Validitas konstruk, uji cobanya kemana? Pertanyaannya, uji cobanya jangan yang akan jadi penelitian, tetapi yang lain. Katakanlah contoh, kalau yang tadi itu kelas eksperimennya adalah kelas A, kelas kontrolnya kelas B, maka uji cobanya itu adalah ke kelas C. Paham ya? Nah, kalau sudah uji coba kayak gitu, terus diukur validitasnya, reliabilitasnya, daya beda, tingkat kesukaran, karena dia adalah pilihan ganda gitu ya. Itu sudah clear. Kalau sudah oke, aman. Berarti teknik analisis datanya bagaimana? Oh, so simple. Teknik analisis datanya adalah pakai yang deskriptif
ya. Statistik deskriptif itu untuk seperti biasa, mencari rata-rata, mencari persentase, kemudian statistik inferensial. Statistik inferensial di sini nanti teman-teman pakai uji independent test ya, untuk melihat nih apakah rata-rata hasil belajarnya kelas eksperimen lebih tinggi nggak dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Oke, baik ya. Jadi sebelum tesnya itu dilakukan, independent test itu, maka harus ada uji prasyarat. Betul, ada dua, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Ini di efektivitas ya teman-teman. Uji normalitas tergantung dari banyaknya sampel. Kalau sampelnya itu kurang dari 50, maka pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau lebih berarti pakai Shapiro-Wilk, bisa gitu ya. Ini kalau katakanlah ini kurang dari 50, maka dia pakai Kolmogorov-Smirnov. Misalnya normal berarti lanjut homogen, karena ini dua kelompok ya, ada kelas eksperimen, kelas kontrol, maka di situ perlu uji homogenitas. Dengan apa? Dengan uji Levin ya. Bolehlah banyak yang bisa dipilih. Itu ya, kalau sudah syaratnya terpenuhi, normal dan homogen, maka uji hipotesis, yaitu uji independent test, uji T ya teman-teman. Nanti saya di sini tidak akan membahas secara rigid ya, tetapi ini adalah langkah-langkah, nanti silahkan teman-teman pelajari langkah-langkah urutannya seperti itu ya, kayak makan apa saya ini. Nah, kalau sudah kayak gitu, udah selesai, nanti ya tinggal sesuai klasifikasi ya, ini efektif atau enggak gitu ya, pembelajaran ini kira-kira gitu. Gimana? Sudah paham ya? Kalau ini nggak di skip, insya Allah paham. Sekali belajar pasti langsung paham ya. Ya itu teman-teman ya. Mesti ada pertanyaan. Kalau Pak gimana Bang? Kalau nggak normal gimana? Ya dinormalin dong. Wah itu maksa ya. Kalau nggak normal teman-teman ada alternatif. Nanti saya buat video short-short yang kayak gitu ya. Ada 3. Bisa transformasi, bisa nambah data, atau bisa yang langsung start non-parnya gitu ya, atau statistik non-parametrik yang nggak pakai uji asumsi tentunya ya. Kira-kira gitu teman-teman. Yang mau dibahas di Kadus silahkan komen, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, pasti akan kita bahas ya. Saya nggak akan sebut namanya, tetapi kita akan langsung bahas dalam konteks yang analog. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya, selesaikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.